ibu kandung dianya pun dibelah kepala dia dengan kapak. Aduh, ya Allah. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya saya. Nah, bagi yang baru bergabung di channelnya ini, jangan lupa klik subscribe-nya serta nyalain loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channelnya ini. Nah, kali ini gue bakalan membahas kasus kriminal yang gue nggak tahu lagi deh gimana. So, nggak perlu lama-lama, mari kita bahas kasusnya. Bagaimana jadinya jika yang melakukan pembunuhan ini seorang remaja yang masih berumur 16 tahun? So, kali ini gue bakalan bahas kasus tersebut, jadi jangan di skip. Nah, kali ini guys, anak laki-laki yang bernama David Brom, atau dengan nama lengkap dia David Francis Brom. David lahir pada tanggal 3 Oktober tahun 1971 di Minnesota, Amerika Serikat. Nah, jadi si David ini ia lahir dari keluarga Katolik yang taat dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, guys. Jadi sementara si David ini tumbuh, dia menjadi sosok remaja yang suka mendengarkan musik-musik nyentrik. Jadi itulah yang membuat warga dia tidak menyukai hal tersebut. Jadi lirik atau dari lagu yang sering didengarkan oleh si David ini ada beberapa lirik yang berbunyi, Christian is so stupid, communism is good. Nah, hal tersebut ternyata ditentang oleh orang tuanya karena dianggap melecehkan nilai-nilai agama. Jadi guys, kejadian naas itu pun terjadi pada 20 Februari tahun 1988. David yang saat itu masih berusia 16 tahun. Si David ini suka mendengarkan musik-musik yang nyentrik tadi. Nah, hal itulah membuat suatu pertikaian terjadi dalam keluarga mereka. Hal tersebut membuat si David ini tidak tahan dengan omelan sang ayah dia yang akhirnya terjadi sesuatu yang sangat sadis. Si David ini langsung mengambil sebuah kapak dan menancapkannya ke punggung ayahnya, guys. Nah, hanya itu, si David ini karena sudah kesal, ibu dia ini juga terlibat juga di pertengkaran ayah dan David tadi. Nah, ibu David pun juga menjadi korban akibat pertengkaran tersebut. Entah apa, nggak tahu gue yang masuk di otak si David ini ya, hingga dirinya ini tega sampai ibu kandung dianya pun dibelah kepala dia dengan kapak. Aduh, ya Allah. Sebelumnya dia juga membunuh bapak dia juga dengan kapak juga. Sementara itu, setelah membunuh kedua orang tua dia, si David ini menyekap saudara dia di dalam gudang sebelum akhirnya saudaranya dipukuli dengan sebuah pipa besi hingga tewas. Selanjutnya guys, usai melakukan pembunuhan sadis pada anggota keluarganya si David ini, keesokan harinya David ini masih pergi ke sekolah dengan sangat santai tanpa perasaan takut atau bersalah. Nah, bahkan dengan bangganya si David ini menceritakan kepada teman sebangkunya, bahwa dirinya telah membunuh seluruh anggota keluarganya. Rumor tersebut pun langsung menyebar di seluruh penjuru sekolah David. Sampai suatu hari, para guru pun langsung memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Di peristiwa pembantaian itu terungkap, pihak kepolisian ini menemukan mayat dari keluarga David, yaitu Bernard 43 tahun, Pauline 42 tahun, Diana 13 tahun, dan Richard 11 tahun. Dan si Joe 18 tahun ini nggak ditemukan. Nah, melihat hal tersebut, polisi pun langsung melakukan investigasi dan mendatangi sekolah si David. Nah, di sekolah si David ternyata beredar rumor bahwa si David inilah yang membunuh seluruh anggota keluarganya. Hal itulah dikatakan oleh salah seorang staf yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dugaan kalau David ini adalah pelaku pembunuhan diperkuat oleh pernyataan seorang teman perempuan David. Ia mengatakan ini mengajaknya untuk bolos sekolah. Nah, setelah itu David pun langsung menceritakan peristiwa pembantaian itu kepada temannya, apa yang sudah dilakukan dia, guys.
Menurut cerita sang gadis ini, pukul 11.30, David ini terlibat pertengkaran yang cukup hebat dengan ayahnya. Nah, setelah itu David pun langsung terjaga hingga pukul 3 pagi. Kemudian, David ini bergegas menuju ruang bawah tanah untuk mengambil sebuah kapak. Ia pun kemudian membunuh anggota keluarganya dimulai dari ayah dia tadi. Namun, meski telah mendapatkan bacokan, ayah David ini masih tetap sadar hingga David ini memukulnya berkali-kali dengan kapak. Gila. Setelah dipastikan tewas, David ini kemudian membunuh anggota keluarga lainnya dan akhirnya David berhasil ditangkap pada 19 Februari 1988 atau setelah usia 16 tahun setelah pembantaian tersebut. Pada tanggal 16 Oktober 1989, guys, David pun dijatuhi hukuman seumur hidup walaupun umur dia baru 16 tahun. Jadi beberapa kuasa hukumnya sempat mencoba meminta keringanan hukuman karena David ini dianggap mengalami gangguan jiwa. Nah, namun hal itu nggak dikabulkan oleh pihak pengadilan dan membuatnya harus tetap menjalani hukuman penjara seumur hidup. Hal itu pun membuat David ini dipenjara di Minnesota Correctional Facility Stillwater. So, itu tadi kasus pembunuhan keji yang dilakukan oleh David terhadap seluruh anggota keluarganya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke guys, segitu dulu video mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan anak yang berumur 16 tahun, David Brown. Bagi yang suka video ini jangan lupa komen, like, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kasus-kasus kriminal selanjutnya dengan saya Hari. Bye-bye.